Yo, halo semuanya. Kali ini gue akan membahas makhluk-makhluk Symbiosis Season 5 Core 1 secara lengkap. Jadi, mari kita mulai pembahasannya cuy. Yang pertama ada makhluk origami yang muncul pada episode 1 Symbiosis Season 5. Makhluk ini memiliki perwujudan wanita yang membawa toples kaca berisi origami bangau berwarna merah. Makhluk ini muncul pada malam hari dan tanda kehadirannya diawali dengan seseorang menemukan sebuah origami bangau yang ada di jalan. Kekuatan makhluk ini bisa merubah seseorang menjadi origami bangau dan dapat membuat makhluk kertas dari korban-korbannya. Selain itu, makhluk ini juga bisa berubah ke fase kedua yang membuatnya lebih besar dan memiliki 2 lengan tambahan, yang membuatnya menjadi mempunyai 4 lengan. Selain itu, tangannya juga bisa dibentuk menjadi bor dan juga bisa ditembakkan. Tangannya juga bisa tumbuh kembali jika terputus. Yang kedua ada makhluk biola terkutuk. Makhluk ini muncul di episode 2 Symbiosis Season 5. Makhluk ini awalnya hanya sebuah biola usang yang ada di toko biola. Namun jika ada seseorang yang mengambilnya, dia akan mulai mengutuk orang tersebut. Namun orang yang mengambil biola itu akan diberikan kemampuan bermain biola yang baik, namun dengan konsekuensi berupa jiwanya diambil sedikit demi sedikit. Makhluk ini awalnya hanya berupa bayangan yang bersemayam di dalam biola. Namun jika dia dapat menyerap banyak jiwa, dia akan berubah ke fase 2-nya yang berbentuk ramping dan mirip dengan maestro dengan biola. Makhluk ini memiliki kemampuan untuk bergerak dengan sangat cepat, dan ia juga dapat mengeluarkan gelombang suara kegelapan yang kuat. Yang ketiga ada makhluk masker merah. Makhluk ini muncul di episode 3 Symbiosis Season 5. Jika makhluk ini muncul, dia akan selalu bertanya kepada korbannya apakah dirinya itu cantik. Jika korbannya menjawab tidak, maka makhluk masker merah akan merubah wajah korbannya menjadi buruk. Makhluk ini memiliki wujud wanita tinggi dengan jaket berwarna kuning dan menggunakan masker berwarna merah. Kekuatan makhluk ini dapat menyebarkan cairan berwarna merah dari mulutnya. Selain itu, makhluk ini memiliki serangan yang cepat. Yang keempat ada makhluk Raja Serangga yang muncul di episode 4 Symbiosis Season 5. Makhluk ini muncul dari hasil ritual buku misterius yang dilakukan oleh seorang anak. Ya, makhluk ini awalnya hanya merasuki anak tersebut lalu memberinya kekuatan pengendalian serangga. Namun dia mengambil kendali penuh tubuh anak itu dan berubah menjadi ke fase 2-nya. Fase keduanya ini memiliki tubuh besar dan fisik yang kekar. Selain itu, makhluk ini juga memiliki 2 antena dan 2 tanduk yang sedikit melengkung. Kekuatan fisik makhluk ini juga sangat besar. Bahkan saking kuatnya fisik makhluk ini membuat Kang Lim kewalahan dan membuat senjata tombaknya hancur. Selain itu, makhluk ini juga kebal terhadap serangan senjata tajam. Jika dia terkena serangan, tubuhnya akan kembali pulih seperti awal. Ya, kelemahan makhluk ini adalah sihir api. Yang kelima ada Mandrake. Makhluk ini muncul di episode 5 Symbiosis Season 5. Makhluk ini awalnya hanya berbentuk bayi akar yang kecil. Namun makhluk ini dapat menghipnotis orang-orang dengan menggunakan tangisannya. Orang-orang yang mendengar tangisan dari Mandrake akan terhipnotis lalu pergi mencari air di bak mandi atau di tempat lain untuk diminum. Kulit orang-orang yang sudah terhipnotis akan berubah menjadi hijau dan mereka akan kehilangan akal mereka. Mereka hanya akan mendengar perintah dari Mandrake, namun saat Mandrake terpojok, dia akan menghisap orang-orang yang sudah terhipnotis untuk memberinya energi tambahan untuk berubah ke fase 2-nya, yang berbentuk lebih besar dan memiliki lebih banyak akar. Mandrake di fase ini dapat menyerang lawannya dengan gas atau cairan yang berwarna hijau. Yang keenam ada Blockmaster M. Makhluk ini muncul di episode 6 Symbiosis Season 5. Makhluk ini menyerupai badut sirkus yang menggunakan topeng jester. Makhluk ini dapat menculik jiwa korbannya yang memainkan game buatannya. Korbannya akan dipaksa untuk memainkan game tantangan yang ia buat. Jika korbannya gagal, jiwanya akan terjebak di situ selamanya. Makhluk ini juga dapat menciptakan jebakan dan makhluk yang lain di dalam dunia game buatannya. Jika korbannya berhasil lolos ke level terakhir, Blockmaster M akan berubah ke fase kedua yang memiliki bentuk yang lebih besar dengan wajah yang lebih menyeramkan.
Selain itu, blok Master M dapat menciptakan senjatanya sendiri dan dapat menyemburkan api dari dalam mulutnya. Yang ketujuh ada makhluk siput. Makhluk siput ini muncul di episode 7 Simbihouse Season 5. Awalnya makhluk ini menyamar sebagai ibu-ibu biasa, namun ternyata dia adalah makhluk siput yang mendiami sumur tua. Makhluk ini memiliki bentuk tubuh yang besar disertai dengan cangkangnya. Kekuatan makhluk ini dapat menembakkan lendir berwarna merah. Dia juga dapat membuat perlindungan diri dengan kekuatan dari lendirnya. Yang kedelapan ada makhluk Cupid. Makhluk ini muncul pada episode 8 Simbihouse Season 5. Makhluk ini awalnya menyamar sebagai anak laki-laki dengan rambut pink. Lalu makhluk ini akan menjanjikan korbannya untuk membuat orang yang disukai korbannya juga menyukainya balik. Namun dengan syarat, perasaannya tidak boleh berubah kepada orang yang disukainya. Namun efek samping dari perjanjiannya sangat berbahaya. Ya, orang yang disukai korbannya akan sangat terobsesi kepada sang korban, lalu berubah dengan kepribadian yang sangat posesif. Namun jika janji yang tadi dilanggar, makhluk ini akan berubah ke wujud aslinya yang berbentuk iblis dengan sayap bercorak hitam putih. Kekuatan makhluk ini dapat mengendalikan orang yang sudah dia kendalikan, dan makhluk ini juga dapat menembakkan panah cinta yang sangat berbahaya. Yang kesembilan ada makhluk robot konstruksi. Makhluk ini muncul di episode 9 Simbihouse Season 5. Makhluk ini berbentuk robot bulat dengan banyak kabel listrik, namun dia dapat berubah ke fase keduanya ketika hancur. Bentuk dari fase keduanya adalah robot raksasa yang dilapisi baja dan memiliki tangan mesin bor. Makhluk ini dapat mengendalikan alat-alat konstruksi dan mengendalikan kabel listrik untuk mengikat musuhnya. Yang terakhir ada Ramean. Ramean muncul di episode 10 dan 11 Simbihouse Season 5. Ramean adalah makhluk terakhir yang dilawan Hari dan kawan-kawan di core 1 ini. Ramean memiliki kekuatan yang sangat kuat dan berbahaya. Kekuatannya antara lain adalah 1. Dapat membuat makhluk lain. Makhluk-makhluk yang diciptakan Ramean tak kalah berbahayanya. Makhluk kalajengking dan makhluk kobra adalah makhluk ciptaan Ramean. Makhluk kalajengking dapat menembakkan duri-duri tajam yang beracun, sedangkan makhluk kobra memiliki kekuatan menembakkan kekuatan berwarna hijau, menghampaskan ekornya ke tanah dan menciptakan gelombang yang besar, dan dia dapat memulihkan dirinya walaupun sudah terkena serangan. Makhluk kobra ini juga dapat berubah ke fase keduanya apabila dia dikalahkan. Fase kedua dari makhluk kobra ini memiliki 2 kepala tambahan dan kekuatannya juga semakin meningkat. 2. Ramean dapat memunculkan badai pasir yang besar dan menciptakan pasir hisap. 3. Ramean dapat membuat domain atau ruangan berbentuk piramida dari kekuatan wabah mata merah. 4. Ramean juga dapat membuat bola energi yang besar dari jiwa korban yang mengalami wabah penyakit mata merah. Dan 5. Ramean dapat mengendalikan senjata sabit buatannya untuk dilemparkan ke arah lawannya. Impostor rahasia Indomie.